ideal, bukan tugas yang ideal dilakukan oleh jabatan itu. Nah, itu adalah kelemahan di masing-masing, sehingga idealnya memang dilakukan semacam integrasi. Ada inputan dari pemegang jabatan, tapi sebisa mungkin juga ada analisis dan penentuan dari yang sifatnya top down. Nah, itu adalah pendekatannya. Nah, analisis jabatan saya tidak akan bicara banyak di sini karena umumnya ini sudah ada minimal dari uraian jabatan yang ada. Tapi kalau Bapak Ibu mau melihat isinya apa sih informasi jabatan, kenapa ini mesti dilakukan duluan? Nah, kira-kira menurut Permenpan RB nomor 1 2020 tadi, komponen dari informasi jabatan kira-kira adalah ini semuanya. Nah, pertama sudah jelas adalah nama jabatannya, kodenya kalau ada, kemudian unit kerjanya di mana. Nah, mungkin yang penting adalah di sini dimulai dengan nomor 4, yaitu ikhtisar jabatan. Ikhtisar jabatan menceritakan semacam eh, tugas utamanya nih apa sih? Jadi rangkuman dari tugas-tugas yang ada, sebenarnya fungsi dari jabatan ini apa? Kadang-kadang kalau saya sedang workshop menyusun ini, pertanyaannya yang saya pakai adalah, eh, kalau jabatan ini nggak ada, apa yang hilang? Apa yang tidak berjalan? Nah, itu adalah cara kita menggambarkan ikhtisar jabatan. Nah, kemudian juga ada kualifikasi jabatan, jadi pendidikan apa yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan ini, level apa yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan ini, dan seterusnya. Baru nomor 6 adalah jabaran lebih detail dari ikhtisar jabatannya. Nah, jadi di sini menjelaskan tugas-tugasnya ya secara rinci apa. Nah, kalau kita melakukan pendekatan yang tadi top down, di mana kita mendesain tugas-tugas pokoknya apa saja, biasanya kita akan mendapatkan mungkin sekitar 10 atau belasan gitu ya, paling banyak. Nah, cuman pengalaman kami melakukan ini, kalau kita melakukan pendekatan anjab, analisis jabatan yang bottom up, tugas pokok itu saya bisa pernah melihat sampai ke 40, 30 baris ke bawah gitu ya. Terlalu banyak juga. Nah, itu yang kadang-kadang kita mesti lebih tajam memilah gitu. Jangan-jangan ini ada beberapa pekerjaan, beberapa tugas yang sebenarnya bisa dijadikan satu dan seterusnya. Nah, jadi tugas pokok itu tidak perlu terlalu banyak. Nah, kemudian nomor 7 dan seterusnya itu adalah tambahan informasi berikutnya. Dalam informasi jabatan ini ada hasil kerja, output dokumen apa yang dikerjakan, yang dihasilkan, bahan kerja sebagai inputnya, atau perangkat kalau dibutuhkan, misalnya membutuhkan laptop, atau mungkin membutuhkan beberapa mesin juga kalau di daerah-daerah misalnya. Nah, kemudian ada nomor 10, tanggung jawab. Tanggung jawab ini menjelaskan sebenarnya secara garis besar, dia tuh bertanggung jawab untuk apa yang harus dia awasi, dan apa yang harus dia pastikan ini berjalan. Nah, untuk di level-level, kalau kita lakukan di swasta, di level-level staff, di bawah, atau Bapak Ibu di pelaksana gitu, biasanya memang tanggung jawab ini sedikit. Tapi kalau nanti sudah di level-level struktural, tanggung jawabnya biasanya lebih banyak. Nah, kemudian wewenang adalah apa yang bisa diputuskan oleh jabatan tersebut, sama juga biasanya wewenang ini hanya akan ada banyak di struktural, tapi kalau di level pelaksana mungkin wewenangnya sedikit atau bahkan di Jafung juga. Korelasi jabatan kita bicara mengenai siapa yang harus berhubungan dalam si pelaksana jabatan ini melakukan pekerjaannya. Nah, kemudian ada di sebelah kanan kondisi lingkungan kerja, apakah lingkungan kerja saya di ruangan ber-AC atau saya mesti keliling-keliling ke daerah-daerah, jadi banyak travelingnya, atau misalnya saya bahkan mungkin mesti berhubungan sama pihak luar yang kondisinya mungkin tidak terlalu kondusif, atau bahkan saya mesti ke laut, kalau misalnya saya mesti mengawasi kapal-kapal yang berlalu lalang, misalnya itu kalau misalnya di bea cukai dan sebagainya. Nah, itu nomor 13 menggambarkan kondisi kerja. Umumnya, kalau kita bekerjanya di kantor, kayak di kantor pusat atau di kementerian yang sifatnya bukan layanan gitu ya, umumnya kita memiliki kondisi lingkungan kerja yang seragam. Nah, kemudian risiko bahaya kalau ada, itu juga bisa dipasangkan di nomor 14, dan terakhir adalah 15, syarat jabatan. Ini udah lebih detail lagi, kalau tadi di kualifikasi jabatan menggambarkan apa pendidikan yang dibutuhkan dan sebagainya, kalau syarat jabatan sudah lebih detail lagi bicara
mengenai keterampilan yang dibutuhkan, bakat, temperamen, minat, dan seterusnya. Terakhir, dua terakhir ini, nomor 16, itu sebenarnya yang harusnya diisi, tapi terus terang selama saya melihat beberapa informasi jabatan dari beberapa KL, nomor 16 ini jarang diisi, prestasi kerja yang diharapkan. Nah, sebenarnya kalau ini sudah diisi, ini akan sangat berhubungan dengan konsep penilaian kinerja individu atau SKP Bapak Ibu semuanya, yang sebenarnya harusnya kalau sini sudah terisi, kita tidak perlu mencari-cari lagi apa indikator kinerja individu saya, karena harusnya mengambil dari nomor 16 ini, prestasi kerja yang diharapkan. Itu adalah harusnya merupakan indikator kinerja jabatan ini. Nah, kemudian nomor 17, kelas jabatan itu datang dari hasil evaluasi jabatan atau EVAJAB, orang sering ngomongnya, dengan cara kita melakukan penilaian terhadap jabatan ini bobotnya berapa, sehingga nanti di kelasnya berapa. Memang kelas jabatan ini nantinya akan mungkin mempengaruhi juga ke tunjangan kinerja kita, sehingga kita perlu juga memasukkan di sini. Baik, itu sedikit saja mengenai informasi jabatan, atau kalau di proses yang tadi sebutannya adalah ANJAP. Jadi kita menganalisis jabatan kita yang kita sedang pelajari untuk bisa nantinya kita melakukan perhitungan butuh berapa orang dalam jabatan ini. Nah, makanya saya akan lebih banyak sebenarnya masuk ke konsep berikutnya dalam ANJAP kita ini, yaitu ke ABK-nya. Setelah analisis jabatan, kita masuk ke analisis beban kerja. Nah, di sini adalah kerja kerasnya sebenarnya, karena kita mesti melakukan perhitungan-perhitungan dengan asumsi informasi jabatannya sudah ada. Nah, di analisis beban kerja ini, atau kalau bahasa di luar sana sebutnya workload analysis, secara konsep dikatakan sebagai proses untuk menghitung beban kerja suatu jabatan. Nah, kalau kita tadi ingat gambar dari peta jabatan kita, yang ini tadi, jadi kita mau melihat analis kelembagaan, itu yang ada di bawah ini, itu butuh berapa orang. Terusnya mungkin di sini juga contohnya di pengelola data keterangan butuh berapa orang. Nah, kalau Bapak Ibu belum terbiasa melihat peta jabatan, kalau tadi ada kelas jabatan itu adalah yang KLS, maksudnya kelas jabatan, ada kelas jabatan 7, 6, dan 3. Nah, kemudian B itu dari kata-kata besetting, biasanya sebutannya kalau teman-teman di Kementerian Lembaga, artinya yang sudah ada saat ini. Jadi analis kelembagaan, contoh di sini, analis kelembagaannya masih belum ada, jadi masih 0. Sedangkan pengumpul data sudah ada 1. Nah, kemudian K itu adalah kebutuhan. Jadi kebutuhannya ada 1, sehingga kalau kita bisa simpulkan analis kelembagaan itu kurang 1. Jadi kita bandingkan antara besettingnya yang sudah ada, kemudian dengan kebutuhan yang kita hitung butuhnya berapa, sehingga kita bisa menemukan gap, kelebihan atau kekurangan. Dan memang harus diakui, kebanyakan waktu kita melakukan ini, ujung-ujungnya kesimpulannya kita kurang pegawai. Itu kebanyakan seperti itu. Nah, jadi A, B, besetting, dan K itu adalah kebutuhan. Nah, pertanyaannya kan kebutuhan dihitung dari mana? Nah, kebutuhan itu barulah kita hitung menggunakan pendekatan yang namanya analisis beban kerja. Nah, analisis beban kerja ini secara konsep kita lakukan, sebenarnya tujuannya ada beberapa. Yang pertama, kita bisa aja ingin tahu, ini unit kerja ini, misalnya di biro ini atau mungkin di direktorat ini, apakah bekerjanya sudah efisien dan sudah efektif belum? Nah, berdasarkan volume kerja yang mereka hasilkan. Nah, itu kita bisa menggunakan pendekatan ini untuk melihat apakah mereka tahun lalu atau tahun 2025 mereka efisien atau efektif tidak, berdasarkan volume yang mereka telah hasilkan. Itu yang tujuan pertama. Tujuan kedua adalah kita mau tahu 2026 atau bahkan 2027 kita butuhnya berapa pegawai di masing-masing jabatan. Itu juga bisa kita lakukan menggunakan pendekatan analisis beban kerja atau workload analysis. Nah, yang menarik adalah yang tengah ini sebenarnya. Jadi yang tengah ini kita bisa menggunakan pendekatan workload analysis ini
untuk menentukan penugasan. Misalnya saya melihat, wah, tim saya ini kayaknya masih underload, atau seseorang kayaknya masih underload, sehingga saya bisa menugaskan lagi tambahan. Jadi menentukan penugasan di saat itu. Atau untuk juga melakukan proses improvement, jadi perbaikan proses. Berdasarkan, oh ini kayaknya tim saya terlalu overload, terlalu banyak nih bebannya, sehingga kita perlu mengimprove sesuatu, entah misalnya mengimplementasikan digitalisasi, dan seterusnya. Nah, 3 tujuan ini bedanya apa? Bedanya adalah dari waktunya. Kalau kita mau melakukan penugasan saat ini, hari ini, maka saya mesti melakukannya di saat ini sehingga saya memerlukan data saat ini. Tapi kalau saya mau menilai efisiensi dan efektivitas, maka yang akan digunakan adalah data-data historis. Sedangkan kalau saya mau menghitung kebutuhan masa depan, nah, maka yang saya butuhkan adalah data prediksi masa depan. Kira-kira seperti itu cara kita menggunakan, kenapa workload analysis ini banyak dipakai, tidak hanya di teman-teman KL, tapi juga di swasta. Karena bisa digunakan untuk 3 dimensi ini, historis, saat ini, maupun masa depan. Nah, berikutnya adalah kapan atau tipe-tipe seperti apa sih kita menggunakan ABK, analisis beban kerja. Sebenarnya untuk sebagian besar, kalau tidak dikatakan semua gitu ya, semua jenis pekerjaan atau jenis tugas yang ada seharusnya bisa kita hitung ABK-nya. Cuman kita mesti akui juga bahwa jenis-jenis pekerjaan itu berbeda-beda. Ada yang kerjanya rutin, mengisi data misalnya. Ada yang kerjaannya harus berhubungan sama pelanggan yang datang, itu yang di sebelah kanan atas. Atau mengoperasikan satu alat atau mobil, itu yang sebelah kiri bawah. Atau kerjaannya yang memang beragam. Nah, ini nanti kita akan lihat satu persatu, kira-kira bedanya di mana sih kalau kita mau melakukan workload analysis atau analisis beban kerja ABK di masing-masing jenis pekerjaan. Nah, cuman memang kita ada kendala-kendala tertentu yang tidak bisa melakukan seideal ini, nanti saya ceritakan agak di belakang. Nah, untuk bisa melakukan analisis beban kerja dengan baik, kita biasa di konsultan, kita sebelum menerapkan satu sistem, kita membangun framework-nya dulu, supaya kita bisa memahami proses kerjanya secara lebih mudah. Jadi framework-nya ini kita gambarkan, yang pertama adalah kita mesti juga mengidentifikasi sebenarnya satu jabatan ini kita kategorikan sebagai jabatan yang pekerjaannya rutin atau pekerjaannya non-rutin. Karena kalau kita jenis pekerjaannya rutin dan rutin itu menggunakan satu konsep ABK yang sama, hasilnya akan tidak tepat. Dan prosesnya juga jadi akan salah gitu ya. Nah, jadi kita mesti bedakan dulu yang rutin dan yang tidak rutin. Nanti saya jelaskan lebih detail di belakang. Nah, kalau sudah itu baru kita mengidentifikasikan elemen-elemen ABK lainnya. Yang pertama adalah pendekatan kita mau seperti apa. Untuk ABK, untuk jabatan tertentu mau seperti apa pendekatannya. Kemudian perhitungan variabelnya seperti apa, dan terakhir adalah perhitungan atau rumus dari perhitungan ABK-nya sendiri. Nah, kalau kita lihat pendekatan ABK itu macam-macam, ada yang berdasarkan hasil kerja, ada yang berdasarkan objek kerja, ada yang berdasarkan peralatan kerja, dan terakhir yang tugas per tugas jabatan. Nah, itu adalah pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan. Sayangnya, kalau saya lihat penerapan dari Permenpan 1 tadi tahun 2020 tentang Anjap ABK ini, kebanyakan kementerian lembaga hanya menerapkan pendekatan yang atas, yaitu tugas per tugas jabatan. Walaupun sebenarnya ada banyak jabatan juga yang sebenarnya bisa dianggap pekerjaan rutin, sehingga kita bisa menggunakan pendekatan yang di bawah, hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja, itu juga bisa sebenarnya. Jadi tantangannya yang pertama adalah di situ. Kemudian mengenai variabel dari perhitungan ABK atau rumus dari perhitungan ABK, tidak banyak variabelnya, cuma ada 2 sebenarnya. Kita perlu tahu waktu aktivitas atau standar waktu yang diperlukan untuk melakukan satu pekerjaan.
Kemudian kita perlu tahu berapa banyak output atau volume atau frekuensi yang harus dihasilkan. Itu dua variabel saja. Nah, kalau untuk pendekatan yang hasil kerja dan objek kerja, kita bisa mengikuti pendekatan time motion study. Nanti saya jelaskan lebih detail. Kemudian untuk yang tugas per tugas, bisa menggunakan pendekatan yang sifatnya merupakan input dari subject matter expert. Jadi kita katakan, oh untuk menyusun laporan ini, kira-kira butuh waktunya 12 jam. Atau butuh waktunya untuk membuat analisis ini adalah misalnya 24 jam. Nah, itu adalah input dari subject matter expert. Nah, input ini bisa sifatnya memang diskusi, atau kita bisa menyebarkan kuesioner. Banyak juga organisasi KL yang melakukan itu, bahkan ada yang sudah menggunakan aplikasi untuk bisa memasukkan input-input data-data ini. Nah, kemudian variabel yang kedua adalah volume. Dan volume dalam konteks penerapan ABK berdasarkan Pemenpan sebenarnya cuma ada dua macam, yaitu adalah data historis dan data proyeksi. Tadi kalau saya lihat, data historis sebenarnya bisa dipakai untuk menghitung efektivitas dan efisiensi suatu unit kerja di masa lalu, sedangkan kalau proyeksi adalah untuk menghitung kebutuhan pegawai di masa depan. Nah, kira-kira itu adalah pendekatannya. Dan terakhir, rumus perhitungan ABK-nya itu bisa menggunakan apa? Kalau pekerjaan rutin akan sangat mudah sekali. Tidak perlu menghitung macam-macam, kita bisa menggunakan yang namanya standar rasio. Nanti saya ceritakan di belakang. Sedangkan untuk yang non-rutin, karena namanya juga non-rutin gitu ya, pekerjaannya beragam. Nah, sebenarnya pendekatan perhitungannya, rumusnya menggunakan pendekatan yang namanya FTE, orang sering sebutnya, atau full-time equivalent. Nah, itu nanti saya akan jelaskan juga di belakang. Nah, kira-kira itu sedikit penjelasan awal dulu. Uh, saya lanjut atau Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Saya open dulu, silakan. Ya, Assalamualaikum. Monggo Ibu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raymond, suara saya terdengar, Pak? Terdengar Bu, jelas. Iya, terima kasih atas kesempatan. Saya dari Bapeda Kabupaten Pohua atau Provinsi Gorontalo. Menyimak apa yang sudah dijelaskan Pak Raymond tadi, saya sangat tertarik dengan analisis beban kerja. Nah, yang paling tren di OPD itu adalah menganalisis beban kerja. Nah, tadi udah dijelaskan dari awal bahwa analisis beban kerja itu lebih ditekankan pada melihat di Permen. Kalau saya lihat Permen RB nomor 1 itu lebih menekankan pada tugas per tugas jabatan. Nah, kalau yang hasil kerja, objek kerja dan peralatan kerja mungkin melalui apa ya Pak, apa dasarnya untuk menentukan ABK itu sendiri. Nah, selanjutnya pertanyaan saya adalah karena tugas per tugas jabatan itu lebih ditekankan di Permen RB nomor 1, maka saya ingin tanyakan bagaimana cara yang lebih efisien dalam menghitung analisis beban kerja melalui input dari SME Pak ya. Ya. Nah, di situ biasanya yang sulit kita dapatkan kalau saya lihat apa penjelasan di awal ini kayaknya lebih ke top down ya Pak. Ini untuk input dari SME-nya karena di sini ada question, interview itu lebih ke cara top down. Saya lebih senang ke top down-nya itu Pak. Ya, daripada bottom up. Kalau bottom up itu dia kayak nanti bias ya.
lebih banyak biasnya daripada top down. Kalau top down itu kan langsung ke pelaksana tugasnya, sehingga kita bisa mendapatkan informasi eh, eh, beban kerja yang dilaksanakan oleh setiap individu itu atau setiap jabatan itu. Nah, di sini saya ingin ada penjelasan lebih detail dari Pak Raymond bagaimana cara menghitung analisis beban kerja eh, per jabatan di setiap eh, di setiap jabatan Mohon izin struktural Ibu. seperti Ya, itu. Terima Bu, kasih Pak. pertanyaannya langsung saja Bu. Iya udah. Ya, baik, terima kasih. terima kasih. Iya, Ya, terima luar biasa Bu, terima kasih banget nih. Betul sekali, pendekatan yang untuk melakukan analisis beban kerja ini sebenarnya yang di framework di depan ini adalah bisa dua-duanya, bisa bottom up, bisa top down. Memang yang paling banyak dilakukan adalah bottom up dengan kendala-kendala tadi gitu ya. Jadi informasi kadang-kadang nggak lengkap nih atau bahkan terlalu banyak, bahkan ditambah-tambah gitu. Itu kendalanya kalau kita melakukan bottom up. Jadi memang mesti dikombinasi Bu antara top down, ada yang juga memikirkan di level atas, idealnya seperti apa, tapi juga menggunakan input dari bawah gitu ya. Jadi harusnya ada kombinasi. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yang pertama bahkan tadi ya, sebenarnya dari Permenpan itu menjelaskan ada 4 pendekatan ini, Bu. Jadi tidak hanya tugas per tugas sebenarnya. Empat-empatnya ini bisa dipakai. Mungkin ada beberapa KL yang sudah menggunakan yang bukan tugas per tugas. Tapi memang kebanyakan yang digunakan ada tugas per tugas, mungkin karena kebanyakan kalau yang di Kementerian Lembaga, itu sifatnya pekerjaannya kan di kantor pusat. Jadi pekerjaannya beragam gitu ya. Tapi kalau pekerjaan rutin harusnya bisa mempertimbangkan atau menggunakan yang 3 di bawah. Saya jelaskan lebih detail, Bu ya. Kebetulan Ibu bertanya, jadi saya bisa maju ke halaman berikutnya. Jadi pertama, kita sebenarnya mesti bisa menentukan jabatan ini masuk kelompok jenis pekerjaan yang mana. Apakah contohnya call center atau layanan pelanggan itu masuk kerjaan non-rutin atau rutin sih. Contoh di sini ini kerjaan rutin. Juga contoh di sini misalnya kalau ada resepsionis itu kerjanya rutin. Ada supir itu pekerjaan rutin, ada operator juga pekerjaannya rutin. Sedangkan kalau yang di kantor pusat yang kadang-kadang membuat ini, besoknya membuat itu, terusnya beda-beda gitu ya, nggak sama dalam waktu-waktu, itu memang kita anggapnya sebagai pekerjaan yang non-rutin. Nah, teman-teman di Jafung biasanya sifatnya karena analisis gitu kan, melakukan riset, itu biasanya sifatnya memang non-rutin. Nah, itu adalah tugas pertama kita untuk setiap jabatan kalau kita mau menerapkan secara lebih lengkap, itu kita mesti mengidentifikasi ini jenis pekerjaannya apa sih, masuk ke rutin atau nggak rutin. Nah, itu memang tantangan, karena berarti kita mesti ada satu step lagi, berpikir lagi untuk mengkategorikan jabatan kita. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita melihat, kalau kita sudah dapat nih, kita sudah kelompokkan jabatan-jabatan ini masuk ke rutin atau non-rutin, kemudian kita baru menentukan pendekatan ABK-nya yang mana. Kalau yang rutin tadi, kita mau menggunakan pendekatan peralatan kerja kah? Atau kita mau menggunakan pendekatan objek kerja? Atau kita mau menggunakan pendekatan hasil kerja? Nah, kalau yang non-rutin kebetulan pendekatannya cuma satu, yaitu tugas per tugas. Nah, cuman tugas per tugasnya ini bisa datang dari banyak, bisa datang dari uraian tugas atau informasi jabatan yang tadi kita sudah buat, atau dari SOP, kalau di Kementerian Keuangan menggunakan SOP, atau dari proyek-proyek yang penugasan, kalau sekarang mungkin Bapak Ibu sudah mengenal konsep tim gitu ya, membentuk tim-tim kerja. Nah, itu tim itu biasanya kan melakukan semacam proyek jangka pendek gitu ya, ada proyek yang mesti dikerjakan, itu bisa dihitung dari situ juga. Nah, memang di sini tantangannya adalah memilih pendekatan yang tepat, kalau yang rutin tadi, satu, tapi yang lebih sulit adalah, yang tadi saya ceritakan dan ditanyakan sama Ibu nih, kombinasi dari beberapa pendekatan harusnya dilakukan. Nah, jadi tidak hanya melakukan tugas per tugas saja, tapi harusnya kombinasi dari beberapa pendekatan.
Nah, mohon izin operator kayaknya ada yang resen, apakah masih bisa kita silakan dengan Pak Yamin kalau nggak salah tuh. Baik, silakan untuk penanya selanjutnya. Ya, izin. Mohon disebutkan nama, instansi, dan juga nama daerahnya ya, Pak. Ya, bisa ke Nanggaran, Pak. Silakan, jelas Halo. Bapak, Silakan, jelas. Pak. Tolong sebutkan Ya, nama, terima nama kasih. instansi, dan juga nama daerahnya. Ya, nak. Ya, nama Yamin Hasan dari Biro Organisasi Sekda Provinsi Gorontalo, Pak. Ada beberapa pertanyaan nih, karena yang disampaikan ini sangat Mohon menarik. berkenan untuk Jadi, dinyalakan kameranya. Din? Ya, ya, izin, Pak. Siap. Yamin, silakan, Pak. Ya, izin, Pak. Jadi sangat menarik apa yang disampaikan tadi. Jadi ada beberapa ingin kami sampaikan, terutama di daerah kami ini pasca diterbitkannya Permen-Pan 45 dan Kepmen 11 dengan turunannya itu menyebabkan secara nasional nama-nama jabatan pelaksana itu diseragamkan oleh kementerian. Nah, ini yang dijelaskan tadi kalau ada top down dan bottom up, ini yang sangat ini ke kami. Nah, ingin kami pertanyakan, sebenarnya saya sudah chat sama Pak Raymond. Yang pertama, bagaimana metode perumusan dan penetapan nomenklatur jabatan pelaksana pada perangkat daerah dalam kondisi nama jabatan yang telah distandarkan oleh regulasi secara nasional, dalam hal ini Permen 45 dan Kepmen 11, yang secara jabatan pelaksana yang tanpa nomenklatur instansi pembina itu ada 6. Dalam hal ini misalnya penelah teknis kebijakan, administrasi perkantoran, ada pengolah data dan informasi dan sebagainya. Ini nama-nama jabatan yang sudah distandarkan dan sudah diberikan kelas jabatan oleh Menpan. Tapi di sisi lain, kami kesulitan dalam rangka untuk melakukan penyusunan uraian-uraian tugas. Nah, ini yang mungkin kami butuh arahan terkait dengan proses penyusunan terkait kebutuhan organisasi perangkat daerah terhadap nomenklatur jabatan pelaksana yang telah ditetapkan secara nasional. Nah, yang ketiga, bagaimana fleksibilitas pemerintah daerah dalam merumuskan uraian tugas, fungsi, dan kebutuhan formasi jabatan pelaksana yang nomenklatur ini juga telah ditentukan secara kebijakan oleh pusat. Nah, yang berikutnya terkait dengan pendekatan yang tadi kan sudah dijelaskan, kalau terkait dengan tugas per tugas itu mendekatkan terkait dengan pekerjaan non rutin, sementara untuk yang rutin itu lebih menggunakan 3 pendekatan: hasil kerja, objek kerja, atau peralatan. Nah, ini yang mungkin butuh kami diarahkan, karena secara prinsip kami di daerah itu sangat ingin mengidealkan Anjab dan ABK, terutama memenuhi regulasi-regulasi yang diberikan. Yang terakhir, kami melihat bahwa memang benar ada yang disampaikan oleh Pak Raymond tadi, bahwa Permenpan 1 itu lebih contoh untuk kasusnya itu lebih mendekatkan pada tugas per tugas. Sementara kalau dilihat dari segi metode perhitungan kebutuhannya itu menggunakan 4 metode. Itu juga kalau bisa kita lihat di Perka 9 tahun PKBKN nomor 9 tahun 2022 itu memang untuk jabatan pelaksana itu menggunakan 4 metode pendekatan perhitungan kebutuhan. Nah, kalau kita melihat lagi berdasarkan Permendagri nomor 35 tentang analisis jabatan, itu lebih kepada pengumpulan data yang disampaikan tadi oleh Pak Raymond menggunakan bottom up. Sementara kalau dilihat dari segi mekanisme kerja sekarang ini, kita sudah memiliki tim itu lebih condong menggunakan top bottom. Nah, ini mungkin kami butuh arahan dari Pak Raymond, kira-kira apa yang harus kami lakukan di daerah sehingga dalam penyusunan analisis jabatan maupun analisis beban kerja ini bisa disusun secara ideal, baik sesuai kebutuhan organisasi maupun secara kebutuhan pemerintah daerah. Mungkin demikian dari saya, Pak. Terima Terima kasih. kasih Pak Yamin. Wah, pertanyaannya banyak nih.
Nanti kalau saya lupa ingatkan lagi Pak ya. Nah, yang pertama mungkin mengenai nomenklatur jabatan. Kita mungkin kalau ngelihat dari luar gitu ya, dulu itu nomenklatur jabatan yang terutama yang di pelaksana mungkin itu kan ada banyak sekali gitu kan ya, hampir setiap instansi membuat masing-masing gitu, dan banyak sekali. Nah, kemudian dilakukan penyederhanaan. Nah, istilahnya ini penyederhanaan lagi keren nih sekarang di Kementerian Lembaga kita nih, eh, ada di layering dan sebagainya gitu. Salah satunya adalah penyederhanaan dari nomenklatur. Memang Pak, penyederhanaan yang tadi kita semakin mungkin tadinya banyak dan lebih clear, lebih spesifik, tapi dengan kita gabung-gabung jadi lebih sedikit, kita biasanya ada agak berkendala gitu. Tapi kalau kita lihat tujuan akhirnya sebenarnya bagus. Tujuannya adalah menyederhanakan gitu ya. Nah, kalau kita bisa dengan hanya sedikit tadi, mungkin cuma ada 4, dan kita melakukan mengidentifikasi jabatan-jabatan itu tugasnya ngapain aja, kita gabungkan jadi satu, terusnya kita hitung berapa kebutuhan pegawainya, itu mungkin akan selesai langsung karena tidak ada masalah. Nah, cuman yang saya pahami juga, walaupun ada satu nomenklatur jabatan dan orangnya ada banyak di bawah situ, pekerjaannya beda-beda. Itu kan yang selalu jadi masalah tuh. Nah, kalau pendekatan saya sih, saya mengusulkannya Pak, walaupun secara nasional ditetapkan nomenklaturnya misalnya cuma ada sekian gitu ya, tapi untuk satu jabatan dengan nomenklatur tertentu, kalau saya sih ini mungkin tidak ada peraturannya, tapi kalau saya pendekatannya, saya akan membagi menjadi sub-sub lagi Pak di bawahnya. Nah, jadi kalau misalnya pekerjaannya adalah administrasi atau analis gitu ya, saya akan membagi sub-sub lagi. Oh, di tempat kita itu ada analis A, analis B, analis C misalnya. Nah, baru nanti kemudian di analis A, B, C itu yang kita rincikan tugas-tugasnya, yang kita buatkan informasi jabatan masing-masingnya itu, terutama bagian tugas-tugas gitu ya. Walaupun nanti kalau digabungkan menjadi urjab kan tinggal ditotalin aja ke bawah gitu ya. Tapi waktu kita menghitungnya jadi bisa lebih rinci. Masing-masing yang analisis apa misalnya analis A itu pekerjaannya ini butuhnya sekian, analis B ini sekian. Walaupun mereka dalam satu rumah, satu nomenklatur jabatan, itu mungkin pendekatannya. Nah, kalau untuk yang masing-masing ini, itu saya akan jelaskan juga nih Bapak bertanya itu maksudnya saya masuk halaman berikutnya. Justru saya akan jelaskan juga satu persatu ini Pak pendekatannya seperti apa. Karena kalau Bapak memukul rata semuanya menggunakan tugas per tugas, itu akan sangat membingungkan, terutama untuk jabatan-jabatan yang memang pekerjaannya rutin. Nah, saya coba mulai Pak ya, dari yang pendekatan yang rutin tapi yang sifatnya output nih. Ini contohnya saya mohon maaf nih cuma karena gambar ini saya dapat jadi saya tampil ke contoh ini. Kalau kita mungkin ada banyak produksi di daerah Jawa Tengah gitu ya atau Jawa Timur ada banyak produksi rokok gitu misalnya ya. Dan kita bayangkan setiap operatornya ini mesti melakukan linting rokok. Ini zaman dulu kali ya, sekarang udah pakai mesin. Harus melakukan linting rokok gitu. Nah, kita bisa menghitung sebenarnya kerjaan dia kan rutin. Itu aja tiap hari datang, pulang kerjanya ini saja. Jadi dianggap ini pekerjaan rutin. Dan kita bisa menghitung kita butuh berapa produksi rokok ini dalam sehari misalnya. Kemudian satu orang melinting rokok rata-rata itu bisa berapa lama misalnya 30 detik misalnya. Nah, dengan pendekatan ini kita gampang banget. Kita nggak usah rinci tugas per tugas, berapa waktunya, berapa volumenya, nggak perlu. Kita cuma perlu mengetahui 2 informasi. Ada berapa produksi yang dibutuhkan per hari, atau per bulan, atau per tahun. Kemudian satu orang bisa melinting berapa lama, itu kita bagi aja, sehingga kita dapatkan itu. Nah, contoh yang lain adalah waktu kita sering ke vaksin dulu tuh zamannya COVID ya. Kita ke vaksin. Saya pernah habis dari vaksin, terusnya saya mau keluar, tapi saya mesti entry data dulu KTP. Di satu tempat vaksin, saya cuma dapetin ada 2 orang yang entry data KTP, tapi di tempat vaksin yang lain, itu bisa sampai 10 orang berderet untuk masukin KTP. Nah, dari mana mereka menghitung itu? Sebenarnya mereka menghitungnya dari output atau pekerjaan atau hasil yang harus dibuat. Nah, contohnya kalau misalnya kita menghitung, oh, di satu KTP itu bisa di entry misalnya selama 10 detik. Nah, tapi kita perkirakan di lokasi ini akan ada sekian banyak orang yang divaksin sehingga kita bisa membagi itu sekian banyak orang dibagi dengan waktu entry berapa sehingga kita bisa dapatkan oh kira-kira butuh berapa data entry-nya ini. Nah, itu pendekatan yang sangat gampang sekali, tidak perlu capek-capek, tapi
belum banyak yang menggunakan. Itu yang hasil kerja atau output. Yang kedua, pendekatan yang rutin itu adalah yang objek kerja. Dalam kurung di sini ada pelanggan gitu ya, objek kerja gitu ya. Nah, contohnya aja yang gampang ini yang petugas pintu tol. Dia kan kita kadang-kadang kalau di tol kan kita bisa lihat cuma ada 2 pintu atau kadang-kadang ada 10 pintu tapi baru dibuka 5 gitu. Itu apa sih yang mereka lihat? Sebenarnya yang mereka lihat kan adalah berapa jumlah pelanggan yang mereka layani. Kalau ada banyak mobil yang masuk ke area sini, harusnya lebih banyak pintu tol yang dibuka. Kalau mobil yang masuknya dikit, pelanggannya dikit, harusnya ya cukup 2 atau 3 pintu aja yang dibuka gitu ya. Nah ini sama, jadi berdasarkan objek yang dilayani. Juga kalau di kantor-kantor layanan, ini contoh saya di kantor pajak KPP, berapa sih counter customer service atau petugas lain ini yang saya mesti buka di cabang saya misalnya, tergantung frekuensi, rata-rata frekuensi datangnya per hari kan ya. Kalau misalnya satu lokasi layanan yang datang 100 mungkin cuma butuh buka 2, tapi kalau yang datang mungkin 500 mungkin butuh buka banyak. Nah, jadi ini adalah yang dimaksud dengan pendekatan objek kerja atau pelanggan yang harus dilayani. Nanti contoh-contohnya saya berikan di belakang. Nah, bentuk rutin yang berikutnya, pekerjaan rutin berikutnya adalah pekerjaan yang atau jabatan yang pekerjaannya berhubungan sama peralatan kerjanya. Itu bisa mesin atau kendaraan. Contoh di sini. Kalau kita punya, ini contoh di security mall gitu ya, Bapak Ibu, kalau ke mall, misalnya kita buat aturan bahwa satu pintu security di mall itu butuh 2 orang. Nah, kita tinggal ngitung ada berapa pintu, oh ada 4 pintu masuk. Ya udah, 2 orang kali 2 gitu ya, kita butuh 8. Oh, tapi kita kerjanya kan nggak bisa seharian, butuh 2 shift. Ya udah kali 2 lagi, jadi 16. Selesai. Jadi tidak perlu terlalu rumit kita menghitungnya. Atau untuk pekerjaan yang sifatnya rutin, supir ambulans misalnya. Kan gampang, satu ambulans misalnya isinya 1 supir, ada 2 paramedik misalnya. Kita punya berapa ambulans? Oh punya 5, ya udah kita butuh 5. Tapi kerjanya nggak bisa terus-terusan, kita butuh 3 shift, kali 3, 15, selesai. Nah jadi sifat-sifat pekerjaan yang rutin sebenarnya akan sangat gampang melakukan ABK-nya. Kita tidak perlu interview, kita tidak perlu mengumpulkan data, dan sebagainya. Nah, kalau yang sifatnya tugas per tugas, nah ini yang baru kompleks. Karena dia tidak sama pekerjaannya, kadang-kadang melakukan A, kadang-kadang melakukan B. Nah, yang kita butuhkan pada saat tugas per tugas adalah data atau informasi mengenai tugasnya apa saja. Rincian kegiatan, aktivitasnya apa saja, itu yang kita butuhkan. Makanya dilakukan anjap dulu di depan untuk mengumpulkan informasi mengenai tugas-tugas tadi. Nah, kebetulan kalau kita ngintip teman-teman di Kementerian Keuangan, aktivitas yang mesti dilakukannya itu mereka tidak menggunakan uraian jabatan. Mereka menggunakan SOP. Jadi di SOP itu ada langkah-langkah yang mesti dilakukan, mereka menghitung masing-masing langkah ini butuh waktu berapa lama, sehingga mereka bisa totalkan. Nah, kalau di Permen 4 secara umum, sebenarnya arahannya menggunakan tugas-tugas yang ada di uraian jabatan atau melalui proses anjap. Itu kan sama aja gitu ya. Karena dari anjap nanti disalin ke dalam uraian jabatan. Nah, kalau yang sifatnya project, maka mereka menggunakan project plan atau rencana dari proyeknya gitu. Ada beberapa kegiatan, makanya kalau kita bangun rumah, dia bisa ngitung, oh saya butuh sekian banyak untuk yang pondasi, sekian banyak yang tukang semen, dan sebagainya misalnya. Nah, itu mereka menghitung dari project plan-nya. Nah, ini lebih kompleks memang kalau kita melakukan pendekatan tugas per tugas. Nah, kira-kira itu tadi penjelasan yang ditanyakan Pak Yamin kalau nggak salah tadi ya, untuk mendetailkan lagi seperti apa. Nah, sedikit cerita, mungkin saya pernah satu proyek melakukan ini juga di salah satu sekretariat di Kementerian Keuangan, dan salah satu yang kita hitung waktu itu dengan pendekatan tugas per tugas, waktu itu mereka mau mencoba menggunakan tugas per tugas, adalah pekerjaan sekretaris. Waktu itu ada sekretaris dari si komisarisnya ini, ada sekretaris. Nah, karena mereka menggunakan pendekatan tugas per tugas, maka mereka mencoba untuk menuliskan pekerjaan sekretaris apa saja. Ini gitu ya, membuat jadwal meeting, menulis narasumber, menulis notulen rapat, dan seterusnya. Nah, kemudian dimasukkan kira-kira untuk membuat meeting berapa lama sih ini, berapa lama sih gitu. Kemudian dihitung, totalin menggunakan rumus yang ada. Yang dibutuhkan ternyata cuma keluar 0,3 dari kebutuhan. 0,3 kan berarti nggak 1 orang gitu kan ya. Begitu dianalisis, kenapa butuhnya cuma 0,3? Ya karena memang tugas sekretaris adalah dalam tanda kutip, mungkin sama juga dengan ASPRI gitu ya, asisten pribadi,
tugasnya kan menemani atasannya, menemani bosnya. Dan itu memang nggak tepat digunakan tugas per tugas. Harusnya digunakan misalnya pendekatannya adalah pendekatan yang pelanggan tadi. Jadi satu komisaris mendapatkan satu sekretaris misalnya. Udah, secara rumus itu aja butuh satu gitu. Tapi kalau menggunakan tugas per tugas jadi agak bingung. Nah itu contohnya. Pak Anjar ada yang mau ditanyakan juga, silakan Pak Anjar dari Tasikmalaya nih. Jadi Pak, izin Pak, silakan. bisa sedikit Pak. Ya, jadi terima kasih Pak yang disampaikan tadi. Nah, contoh sebagai kasus tadi kalau kita gunakan sebagai perhitungan kebutuhan memang agak mudah Pak. Namun kami kalau berdasarkan regulasi untuk pemenuhan beban kerja itu kan sebenarnya bisa digunakan di berbagai banyak manfaatnya. Tadi di pembukaan itu sudah disampaikan bahwa salah satu manfaat ABK itu adalah sebagai dasar pemberian TPP. Nah, sebagaimana rumusnya dalam Permendagri 12 2008, itu untuk ABK itu diperoleh dari volume dikalikan dengan waktu penyelesaian. Itu menghasilkan beban kerja. Nah, kita sampai saat ini pun masih menggunakan Permendagri 12 sebagai dasar untuk pemenuhan dokumen untuk pembayaran TPP. Karena itu sebagai dasar untuk menghitung seberapa besar sebenarnya beban kerja di setiap jabatan. Nah, kalau seandainya kita menetapkan bahwa misalnya sekretaris tadi dijadikan contoh bahwa satu orang bos bisa mendapatkan satu sekretaris. Nah, bagaimana tata cara kita menentukan beban kerjanya yang bisa mendapatkan bobot pekerjaannya berapa dari rumus yang volume dikali waktu penyelesaian. Siap. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Nah, ini selalu tepat sekali. Pertanyaannya adalah untuk saya masuk ke halaman berikutnya. Jadi saya akan masuk ke halaman berikutnya, Pak, ya, izin ya, untuk menjawab pertanyaan Bapak. Nah, jadi kan bagaimana menentukan volume dikali sama waktu kan Pak tadi Pak ya, atau dikali sama atau output dikali sama waktu gitu. Nah, ini sebenarnya adalah bicara mengenai variabel dari rumusnya. Nah, kalau secara waktu, sebenarnya kalau yang tugasnya rutin, itu kita bisa mendapatkan butuh waktunya berapa lama ya, dengan pendekatan yang namanya time motion study. Jadi time motion study itu benar-benar kayak misalnya dia melakukan sesuatu, kita pakai stopwatch gitu Pak, klik mulai, klik selesai, kayak tadi yang misalnya tadi yang data entry misalnya. Oke, coba kamu entry KTP ini ya, mulai. Nah, oh ternyata butuhnya 20 detik misalnya, atau 30 detik gitu. Itu yang namanya time motion study. Itu menjadi dasar waktu standarnya. Kalau pendekatannya adalah pendekatan yang sifatnya rutin atau hasil kerja atau objek kerja ini, Pak. Nah, tapi kalau tugas per tugas, maka waktunya ini kita mengidentifikasinya agak ribet. Kita mesti menentukan tugas yang pertama berapa lama ya, tugas yang kedua berapa lama ya. Nah, itu agak susah. Itu makanya begitu Bapak mau melakukan tugas per tugas ini, maka perlu ada semacam konsensus dan sebagainya untuk bisa menentukan waktunya berapa lama. Itu nanti saya contohkan di belakang. Nah, yang kedua, Pak, adalah variabel yang kedua adalah volumenya atau outputnya. Nah, volumenya ini pun ada kendala lagi nih. Ada volume yang sifatnya historis, kemudian ada volume yang sifatnya proyeksi kan, Pak ya. Nah, kendalanya kita kan selama ini, kalau tadi saya jelaskan mengenai manfaat dari ABK ini, Pak, kita bisa mendapatkan, kita membutuhkan datanya sebenarnya berbeda-beda waktu, Pak. Kalau untuk menilai efisiensi, kita menggunakan data historis. Kalau untuk penugasan, kita butuhkan datanya real time. Kalau untuk kebutuhan masa depan, kita butuh data proyeksi, data masa depan, proyeksi berapa ya volume kita untuk tahun 2027 misalnya. Atau tahun 2026 ini, berapa volume atau yang output yang kita akan keluarkan. Nah, kendala kita selama ini adalah kita agak susah untuk menentukan, menghitung kebutuhan output atau volume di masa depan. Sehingga yang kita pakai biasanya, ini mungkin di tempat Bapak Ibu tidak, cuman ada beberapa yang terpaksa menggunakan data historis.
data historisnya pun kadang-kadang juga tidak terkumpul dengan rapi gitu ya. Tapi itu yang dipakai. Nah, kalau untuk masa depan, yang saya tahu satu lembaga sudah menggunakan, adalah harusnya diturunkan dari target Renstra. Di Renstra ini target-targetnya harusnya bisa diturunkan menjadi satuan volume di level bawah gitu, di level pelaksana. Contohnya di sini misalnya akan ada pembangunan stasiun sebanyak sekian misalnya gitu ya, dari tahun ke tahun ditotalkan berapa. Nah, kita harusnya bisa menghitung, oke, untuk membangun satu stasiun butuh berapa orang di situ. Nah, sehingga kita volumenya bisa dapat dari Renstra kita. Atau Bapak Ibu kalau ada proses untuk melakukan prediksi output seperti yang cara lain juga boleh. Intinya adalah untuk bisa menghitung ABK, untuk menghitungkan kebutuhan, maka data harus data masa depan. Nah, data masa depan ini susah. Data historis ada, kalau ada data historis pun akhirnya kita kadang-kadang suka ya udah tambahin 10% deh tahun depan gitu ya untuk supaya bisa menggambarkan pertumbuhan. Nah, ini yang mesti dipertimbangkan untuk menghitung historis atau mendapatkan data volume. Jadi tadi menyambung ke pertanyaan Bapak, setuju Pak, memang ada secara rumus itu memang ada dua atau secara formula ada dua, volume dan waktu. Itu nanti dikalikan saya ceritakan rumusnya seperti apa. Nah, cuman diingatkan sekali lagi bahwa rumus dari waktu dikali volume itu hanya bisa atau relevan kalau kita menggunakan pendekatan yang tugas per tugas. Nah, sebenarnya Permenpan sudah membuka untuk tidak hanya kita menggunakan pendekatan volume dikali waktu tadi. Sebenarnya dibuka juga untuk pendekatan hasil kerja, objek kerja, dan perangkat kerja. Justru itu yang selalu kita dari saya dengan Mbak Anissa, kalau ketemu dengan teman-teman dari Kementerian Lembaga selalu mengingatkan, pakai metode lain, karena ini lebih gampang, lebih mudah, pakai metode lain. Ada yang metode hasil kerja loh, ada metode objek kerja loh. Ini lebih gampang banget, dan nggak panjang waktu melakukannya dan tidak membuang-buang waktu. Nah, jadi ada beberapa metode perhitungan yang bisa dipakai di masing-masing ini, Pak. Ini yang mungkin akan saya sedikit coba ceritakan lebih dalam lagi. Nah, yang rutin itu disebut dengan rumusnya, rumus perhitungan itu standar rasio. Jadi, agak berbeda dengan yang tadi Bapak cerita waktu dikali volume. Sedangkan kalau untuk yang tugas per tugas, memang rumusnya adalah waktu dikali volume. Bahasa kerennya di luar sana, sebenarnya pendekatan ini disebut dengan full time equivalent. FTE orang sering ngomongnya. Saya coba jelaskan sedikit Pak ya. Nah, saya contohkan yang data entry nih, yang hasil kerja atau output. Misalnya saya punya outputnya butuh 1.000 per hari. Kemudian satu orang bisa membuat data entry-nya 60 per hari. Maka jumlah kebutuhan orangnya kan tinggal dibagi. 1.000 dibagi 60. 16,67 saya bulatkan, saya butuh 17 orang. Selesai. Saya langsung mendapatkan ABK data entry. Tidak perlu ada volume dikali sama ini, yang rumus-rumus yang untuk pendekatan tugas per tugas. Itu contoh yang paling gampang. Yang kedua misalnya, pelanggan, petugas pelayanan KPP nih misalnya. Rumusnya juga sudah lebih sederhana. Dia pakai rasio-rasio aja gitu, Pak. Jumlah pelanggan yang datang 80 per hari. Sedangkan satu orang biasanya dalam sehari bisa melayani 25 orang. Jadi saya butuh berapa? Ya 80 dibagi 25. Saya butuh 3,2 orang. Saya bulatkan menjadi 3 orang aja deh. Waktu istirahatnya makin sedikit aja kayaknya sih. Nah, tapi saya bulatkan ke bawah gitu ya. Nah, ini gampang sekali juga. Jadi kita mesti melihat pekerjaan-pekerjaan di lapangan, apakah sebenarnya ada yang sifatnya rutin, sehingga pendekatan ini bisa lebih gampang. Nah, pendekatan yang peralatan nih. Sama juga, kita dengan aturan yang ada, misalnya satu ambulans ini, rasionya adalah kita butuh satu supir, kita butuh 2 paramedis, dan 1 montir untuk 5 ambulans. Nah, kita punya 10 ambulans. Gimana ngitungnya? Ya gampang. Kalau satu sopir, satu ambulans, berarti kita butuh 10 sopir. Kalau kita 2 paramedis per ambulan, kita butuh 20 paramedis. Kalau satu montir bisa 5 ambulan, kita butuh 2 montir. Hanya pakai rasio aja pendekatannya. Sangat mudah sekali. Nah, waktu kita mau masuk ke pendekatan yang tugas per tugas, nah itulah yang akhirnya menjadi kompleks. Nah, rumusnya ada beberapa, yang dari Permenpan RB yang ada di tengah, beban kerja dikali waktu penyelesaian dibagi waktu kerja efektif.
Kalau di PMK dari Kementerian Keuangan sama juga, cuma mereka bilangnya volume kerja kali norma waktu dibagi jam kerja efektif. Kalau secara umum di teman-teman swasta, kita nyebutnya bukan volume, kita nyebutnya frekuensi. Frekuensi kali waktu sama juga dibagi total waktu tersedia. Jadi secara rumus mah sama-sama aja. Ya, cuman penyebutannya yang berbeda-beda. Nah, kalau konsep dari FTE atau full time equivalent itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kita mau mengetahui pekerjaan ini itu butuh berapa kepala. Nah, jadi saya agak sedikit rubah nih ya, bukan butuh berapa pegawai, tapi butuh berapa kepala yang melakukan tugas ini. Misalnya dari satu perhitungan, saya membutuhkan 100. 100-nya itu konsepnya adalah FTE, jadi full time equivalent. Jadi dianggap sama dengan full time gitu ya, dengan pekerjaan penuh waktu. Nah, kalau saya membutuhkan 100, maka seharusnya tidak 100-100-nya menjadi PNS misalnya. Saya bisa mengatur nih, dari 100 ini bisa 70-nya yang saya ngambil dari PNS misalnya, kemudian yang 20-nya mungkin saya ambil dari P3K, masih ada ya P3K ya. Kemudian yang 10-nya tuh mungkin karyawan harian aja, karena kadang-kadang penuh, kadang-kadang enggak. Nah, ini yang dimaksud dengan FTE. Jadi perhitungan ini sebenarnya tidak diharuskan kita merekrut pegawai baru sehingga semua menjadi karyawan tetap atau pegawai tetap. Tidak seperti itu. Nah, ini adalah konsep awal ya. Walaupun penerapannya ya udah deh supaya aman kita rekrut semuanya, kita pengadaan pegawai kita penuhkan 100 misalnya. Itu nggak ada yang menyalahkan juga. Cuma konsep dari full time equivalent ini sebenarnya tidak harus semuanya penuh waktu, bisa paruh waktu juga atau bahkan bisa kontrak. Nah, itu adalah contoh atau penggunaan dari full time equivalent. Nah, rumusnya bagi Bapak Ibu yang mungkin belum terbiasa, memang rumusnya sih sama-sama aja. Intinya kita butuh variabel volume atau frekuensi, dan kita butuh variabel waktu melakukan pekerjaan aktivitas itu berapa lama. Dan itu selalu, dua-duanya itu selalu kendala. Jadi banyak kendala sebetulnya di sini. Nah, saya akan coba menceritakan apa kendala-kendalanya, supaya nanti di pelaksanaan di lapangan, untuk yang menggunakan pendekatan ini bisa lebih tajam lagi gitu ya. Yang pertama, kalau kita memiliki atau menuliskan informasi jabatan kita yang kemudian mungkin disalin ke dalam uraian tugas, kan ini merupakan panduan kita untuk mulai mengisikan berapa volumenya dan berapa waktunya untuk masing-masing tugas-tugas ini kan ya. Nah, kendalanya selalu, waktu kita menuliskan tugas, belum tentu yang kita tuliskan ini lengkap tugas-tugasnya. Atau jabaran dari uraian tugasnya tidak jelas sehingga menghitungnya susah. Karena kita biasanya kalau diminta nulisin tugas kita apa aja, kan kita sebanyak-banyaknya kita tulis gitu ya. Sebanyak-banyaknya kita tuliskan. Kadang-kadang jadi nggak jelas juga. Atau, ini juga jadi kendala di poin yang kedua. Misalnya 5 tahun yang lalu dilakukan perhitungan oleh tugas dari misalnya jabatan pelaksana ini dibutuhkan 10 orang. Tugas-tugasnya misalnya ada 20 baris ke bawah. Kemudian di instansi ini misalnya diterapkanlah aplikasi atau sistem IT yang membantu pekerjaannya. Nah, kebanyakan dari kita setelah dilakukan perbaikan proses ini, entah menggunakan IT atau apapun, uraian tugasnya tuh kadang-kadang nggak disesuaikan. Jadi kita menghitung ABK untuk di masa berikutnya masih menggunakan uraian tugas yang lama. Nah, itu adalah kendala gitu. Harusnya uraian tugasnya dengan bantuan IT, harusnya ada langkah-langkah yang berkurang dong. Atau minimal waktu harusnya berkurang dong, karena kita sudah menggunakan IT. Nah, itu adalah kendala yang Bapak Ibu jangan sampai lupa. Nah, kemudian kalau kita kebiasaan untuk menuliskan aktivitas sebanyak-banyaknya, akhirnya kita akan menilai atau menghitung aktivitas yang sebenarnya bukan value added, atau aktivitas yang tidak sebenarnya benar-benar bermanfaat bagi organisasi. Ini juga kendala yang perlu diperhatikan. Jadi pada saat melakukan informasi jabatan, kita susun apa saja aktivitas yang dilakukan oleh jabatan ini. Kalau saya sih akan selalu men-challenge, menantang supaya pilih hanya yang menambah nilai bagi organisasi. Nah, itu adalah permasalahan pada saat kita menetapkan aktivitas sebagai
langkah awal dalam melakukan ABK. Aktivitasnya apa saja, itu aja kadang-kadang kita masih belum berkualitas itu aktivitasnya. Yang kedua, yang tadi permasalahan disebutkan juga, waktunya. Waktu aktivitas pun juga susah ini, nggak gampang. Apalagi yang pendekatannya bukan pakai time motion study tadi yang pakai stopwatch, tapi yang pendekatannya kita nanya sama orang, subject matter expert misalnya. Menurut kamu berapa lama butuh waktu ini gitu ya. Itu juga susah tuh menentukan waktu standarnya. Ini contoh aja. Di salah satu proyek kalau Bapak Ibu lihat di bagian atas ada langkah tahapan pekerjaan, kepala biro mengarahkan kepala bagian. Dipasang di satu dokumen ini adalah 30 menit waktunya. Di instansi yang sama Bapak Ibu, di kementerian yang sama, kita melihat lagi di dokumen yang berbeda, ada tugas yang sama tuh, kepala biro mengarahkan dan menugaskan kepala bagian. Tapi lihat perbedaan waktunya. Di unit yang A, dia mengatakan 30 menit. Di unit yang B, mengatakan cuma 1 menit gitu ya. Nah, ini akan kendala besar kalau tidak ada standarisasi waktu aktivitas. Jadi kalau kami mengusulkan, harusnya waktu-waktu ini sifatnya top down. Harusnya ada tim yang menentukan bersama-sama, oke, untuk melakukan kegiatan disposisi, itu misalnya ditentukan 5 menit, atau 1 menit, atau berapa gitu ya. Nah, itu semua proses disposisi yang ada di semua unit yang ada di instansi tersebut, harusnya menggunakan waktu yang sama. Nah, memang ada kendala bahwa setiap misalnya di eselon 1 tuh melakukan masing-masing perhitungan masing-masing sehingga waktu standarnya tidak seragam. Nah, ini kendala yang mesti diatasi, menyeragamkan waktu di mana aktivitasnya sama. Kalau aktivitasnya berbeda, mungkin berbeda-beda itu tidak apa-apa. Tapi kalau sama harusnya bisa diseragamkan. Itu adalah permasalahan dalam menentukan waktu aktivitas. Nah, kemudian volume yang tadi saya cerita. Kalau kita mengambil data historis push, kadang-kadang datanya tidak akurat. Kita nebak-nebak juga berapa ya kemarin kita buat ya. Jadi, apalagi yang real time itu lebih susah lagi. Memprediksi masa depan itu juga tidak gampang. Nah, jadi data selalu kendala. Nah, kalau saya sih ngelihatnya, Bapak Ibu kan sudah melakukan ABK ini dari tahun ke tahun gitu ya. Harusnya standarisasi waktu sudah bisa dilakukan. Oke, untuk pekerjaan ini kita ambil standar sekian. Dari tahun depan juga kalau nggak ada perubahan proses, nggak ada perubahan IT, tetap waktunya sekian. Nah, dan dari tahun ke tahun kita juga sudah diminta untuk mengumpulkan data. Dan kalau pekerjaannya masih sama, harusnya kan data yang dikumpulkan sama. Jadi harusnya merupakan inputan bagi tim yang melakukan pekerjaan ini bahwa di tahun depan berarti saya akan dapatkan data ini, berarti saya minta unit terkait untuk catat ya datanya. Karena kalau kita sudah mulai hitung-menghitung, maka kita tidak bisa lari dari catat-mencatat. Kita mesti catetin tuh segala macam yang kita hitung gitu ya. Karena kalau kita tidak hitung, tidak catat, ujung-ujungnya kita menebak berapa butuh pekerjaan ini akan menghasilkan berapa banyak. Nah, setelah frekuensi kita dapatkan atau volume, kemudian waktu kita dapatkan, baru kita menghitung total waktu, kita menghitung rumus dari FTE tadi dengan waktu total tersedia. Jadi waktu total tersedia, kalau saya balik dulu ke rumus kita, itu adalah yang di bawah ini nih, pembaginya. Waktu tersedia itu pembaginya. Nah, saya sedikit menjelaskan dulu, nanti Bu Dewi bisa bertanya ya. Total waktu tersedia. Nah, total waktu tersedia ini juga ada kendala. Karena total waktu tersedia ini kadang-kadang itu disamakan di semua jenis jabatan, jenis pekerjaan. Padahal mungkin ada yang di lapangan sana, contohnya mungkin kalau yang tadi saya cerita, tugasnya adalah untuk mengawal kapal masuk gitu ya, di beberapa instansi vertikal, itu kan pekerjaannya mungkin tidak sama jenis waktu efektifnya. Karena dia mungkin akan lebih banyak istirahatnya misalnya. Sehingga waktu allowance-nya pun juga berbeda-beda. Tapi dalam konteks satu kementerian biasanya ini dianggap sama. Jadi penentuan waktu allowance ini juga berbeda-beda. Di Permenpan, waktu allowance dari waktu total kerja setahun, itu waktu allowance-nya itu diberikan 30%. Jadi 30% untuk melakukan, ya kita mau istirahat sedikit, kita mau ke belakang, dan sebagainya. Sedangkan kalau di Kementerian Keuangan itu agak lebih ketat tuh, hanya 25% dibolehkan. Nah, 70%-nya kerja gitu ya.
Nah, ini juga permasalahan-permasalahan yang mesti dipahami sehingga kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik, dengan Bu Dewi, silakan Bu Dewi kalau mau ada yang ditanyakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan kami singkat aja. Kami kan sudah menyusun Anjap ABK lewat aplikasi Simona berdasarkan uraian tugas masing-masing. Kami berharap uraian tugas ini kan sudah ada target, sudah ada capaiannya. Kalau bisa, Pak, dia sudah satu data dengan aplikasi yang di e-kinerja. Biar kita tidak lagi mencari-cari uraian tugas apa yang dan target apa. Kan sudah ada anjaknya, sudah ada target, sudah ada bukti dukung yang sudah yang disiapkan. Kami berharap lewat Zoom ini masing-masing kita sudah menyusun Anjap ABK-nya dan itu sudah dikolaborasi dengan aplikasi e-kinerja. Itu saja dari kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Dewi dari mana, Bu? Dari Kabupaten Papua atau Pak, bagian organisasi. Terima kasih. Ada yang mungkin mau menanggapi untuk pertanyaan Bu Dewi karena mungkin ini pertanyaannya lebih ke arah teman-teman di Mendagri kali ya. Kalau saya cuman mungkin sedikit saja, Bu Dewi, bahwa untuk penilaian kinerja kan ada dua sumber ya. Apalagi dengan Permenpan yang baru kan adalah sifatnya turunan dari Renstra, turunan dari IKU gitu. Jadi bisa tiap tahun berganti-ganti gitu ya. Jadi kalau yang turun dari IKU menjadi IKI pegawai, itu ada kemungkinan sifatnya atau outputnya tidak sama dengan uraian jabatan yang ada. Cara ngukurnya mungkin berbeda, volumenya juga mungkin volume yang berbeda gitu. Jadi nggak selalu sama kalau setahu saya. Itu kendalanya di situ. Baik, ada Bu Dina, silakan Bu Dina. Izin Pak Raymond, boleh saya sampaikan pertanyaan dari room chat kah, Pak? Boleh, Soalnya ada silakan. beberapa juga yang bertanya. Baik, ini ada beberapa, salah satunya bagian organisasi Aceh Tengah, dan pertanyaan ini juga banyak disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain, yaitu bagaimana cara menghitung Anjap ABK jabatan fungsional. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pendekatannya sama. Kalau jabatan fungsional, sebenarnya sih, bentar ya, saya cari halamannya dulu nih. Kalau jabatan fungsional itu biasanya larinya, pendekatannya adalah pekerjaan beragam. Jadi tugas per tugas biasanya. Karena kan rutin sekali. Saya belum ketemu sih yang jabatan fungsional yang sifatnya pekerjaannya itu aja gitu, rutin gitu ya. Kebanyakan pekerjaannya lebih beragam. Jadi pendekatannya adalah beragam. Jadi tugas per tugas jabatan. Nah, dulu dari setiap instansi pembina dia menjelaskan apa saja tugas-tugasnya untuk per Jafung gitu ya. Di pertama apa, di moda apa dan seterusnya. Tapi sejak tahun berapa saya lupa tuh, kayaknya deket-deket masa pandemi gitu ya. Kalau saya tidak salah, kan uraian tugas jadi dihilangkan gitu ya. Dihilangkan, kemudian hanya semacam nomenklatur jabatannya, kemudian ada ikhtisar jabatan, kerjanya utamanya apa mungkin, kemudian beberapa tanggung jawab listnya gitu. Saya juga belum perdalam lagi di area situ. Nah, tapi enaknya atau bagusnya adalah di setiap instansi atau di setiap satu instansi pun di beberapa Jafung misalnya, anggaplah analis SMA gitu ya. Bisa jadi di unit A dengan unit B, pekerjaan analis SDM-nya kan harusnya berbeda. Mungkin berbeda. Yang satu fokus di mana, yang satu lagi fokus di mana gitu. Nah, itu menurut saya sudah difasilitasi dengan informasi jabatan. Jadi tetap untuk setiap Jafung perlu menuliskan jabatan saya di tempat saya, di unit saya ini
pekerjaan rutinnya apa saja. Nah, kalau Bapak Ibu sedikit lupa mengenai isi dari informasi jabatan, mungkin saya tunjukkan lagi ini. Jadi di tempat saya nomor ini nih, nomor 6. Tugas-tugasnya apa saja. Itu kan memang mesti diidentifikasi tuh untuk setiap jabatan. Baru saya kemudian menggunakan tugas-tugas ini untuk menghitung butuh pegawainya berapa. Itu sama sebenarnya. Pendekatan rumusnya sama. Nah, kendalanya adalah nomenklatur Javungnya itu biasanya yang tadi juga dipertanyakan sama Bapak tadi yang dari Gorontalo, kalau tidak saya lupa, itu sama nomenklatur jabatannya, Javung, analis SDMA, pertama misalnya. Sehingga dalam satu kementerian lembaga itu seolah-olah jadi satu jenis pekerjaan. Nah, itulah yang saya usulkan. Sebenarnya pendekatan di luar peraturan ya, ini cuma logika dari saya aja, adalah seharusnya setiap unit yang ada Javung tersebut mengidentifikasi lagi tugas pokoknya masing-masing apa. Nah, kemudian dari situ dihitungkan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Nah, jadi bukan ditotalkan gitu ya. Karena kalau ditotalkan menggunakan tugas-tugas pokok yang sama di unit-unit lain juga, kadang-kadang saya nggak melakukan itu, tapi saya isi-isi aja gitu. Itu malah jadi salah. Nah, rumusnya sama, cuman pendekatan dalam menuliskan tugas pokoknya mungkin berbeda untuk teman-teman di Javung. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Pak. Baik, kalau gitu Bu Dina, silakan dari Kalbar. Baik, suara saya terdengar, Pak? Jelas, Bu? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saja, Pak. Tadi mungkin dari hasil pengamatan kami beberapa tahun terakhir ini banyak instansi pembina yang mengeluarkan pendekatan perhitungan dengan menggunakan standar kemampuan rata-rata, Pak. Apakah standar kemampuan rata-rata atau SKR ini termasuk salah satu metode perhitungan atau pendekatan tadi, Pak? Karena salah satu contohnya seperti analis SDM aparatur, Pak ya. Itu kan untuk menghitung kebutuhan di satu instansi, BKN menggunakan metode SKR gitu. Bahkan untuk menghitung ini agak gampang-gampang susah gitu Pak. Padahal hanya untuk menghitung berapa sih pengelola kepegawaian yang ada di satu instansi. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini hanya ada di BKD dan Biro Organisasi saja. Tetapi kalau diamati sebenarnya jabatan ini hampir ada di seluruh perangkat daerah. Kalau saya lihat gitu Pak, secara kasat mata belum dihitung betul-betul gitu. Ini mohon tanggapannya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Saya mencoba untuk tidak melangkahi aturan yang ada gitu ya. Cuman tadi di awal saya sempat cerita bahwa sebelum kita melakukan anjap ABK, sebenarnya harus disepakati adalah peta jabatan ini, betul? Peta jabatan ini. Ya. Jadi di jabatan ini menggambarkan di satu kasubag ada jabatan apa saja di bawahnya. Bisa pelaksana, bisa Javung gitu kan ya. Nah, ini yang kadang-kadang pendekatannya adalah pendekatan teori gitu, berdasarkan satu pendekatan misalnya menggunakan proses bisnis, kemudian kita menetapkan di proses ini butuhnya jabatan apa saja, atau tidak bisa dipungkiri juga Bu, kadang-kadang pendekatan ini pendekatan politis gitu ya. Nah, yang pendekatan politis ini, mohon maaf, tidak ada teori yang bisa menjawab itu. Tapi kalau pendekatannya benar-benar matematis, harusnya bisa kita menetapkan untuk jabatan, untuk di bagian kasubag kelembagaan, dengan pekerjaannya adalah ini, fungsi-fungsinya adalah ini, maka tugasnya adalah ini, maka saya bisa menetapkan saya butuh jabatan A, B, C, D, E, F gitu kan. Nah, setelah ini ditandatangan, setelah ini disepakati, barulah anjap ABK jalan. Nah, jadi PR-nya sebenarnya bukan di anjap ABK-nya, Bu Dina. PR-nya adalah untuk menetapkan di bagian ini atau di unit ini butuh jabatan apa saja. Itu perhitungannya agak berbeda, bukan menggunakan anjap ABK. Anjap ABK adalah setelah jabatan ini resmi ada di situ, baru kita ngitung butuh berapa orang yang duduk di situ. Kira-kira jelas nggak, Bu Dina? Oh baik, berarti maksud Bapak identifikasi dulu jabatan apa saja yang kita butuhkan, baru kita lanjutkan dengan proses anjap dan ABK gitu. Betul.
Tapi kebanyakan kita khususnya yang fungsional Pak ya, waktu kita mengusulkan kebutuhan JF ke instansi pembina, mereka kan membutuhkan apa namanya hasil ABK yang sudah kita susun gitu Pak. Iya, oke. Artinya pada saat Ibu mengusulkan ke instansi pembina nih ya, artinya eh, Jafungnya sudah resmi bahwa memang akan dipasangkan ya di salah satu unit. Jadi udah sesuai. Nah, kemudian untuk mengajukan jumlah atau mengajukan untuk supaya ada, Bu? Mengajukan jumlah Pak. Jumlah kan? Untuk Oke. Ya, kalau mengajukan jumlah, artinya memang di unit itu sudah ada Jafung ini, sehingga kita hitung berapa kebutuhannya menggunakan pendekatan ABK tadi, sehingga kita bisa usulkan, oh menurut perhitungan kami, saya butuh 2, atau saya butuh 3. Begitu bukan ya? Iya Pak, jadi pemahaman saya yang salah Pak ya. Ketika misalnya sudah dihitung ABK-nya 2, misalnya ya, yang sudah kita hitung 2, lalu kita meminta rekomendasi dari instansi pembina dan rekomendasi Menpan, baru kita masukkan di peta jabatan gitu Pak. Iya, prosesnya betul. Jadi memang bagian dari kebutuhan itu sudah harus disetujui dulu oleh berbagai pihak terkait, baru kita masukkan ke dalam peta jabatan, misalnya butuh 2, butuh 3, tambahan ya, Iya. butuh berapa gitu. Itu prosesnya sudah betul, Bu. Kendalanya di mana ya? Tadi Pak, maksud saya, yang pertanyaan saya Pak, jadi kesini jadinya. Yang pertanyaan saya tadi, pendekatan SKR yang Oh, SKR. akhir-akhir ini dikeluarkan oleh instansi pembina, walaupun untuk JF-JF yang baru kan rata-rata menggunakan standar kemampuan rata-rata Pak ya. Nah ini teori itu masuk di teori yang mana dari Ya, penjelasan Bapak tadi? Pemahaman saya, standar kompetensi rata-rata itu berhubungan sama waktu, Bu. Kaitannya dengan waktu Pak ya? Kalau di rumus tadi, sepemahaman saya belum mempelajari dalam mengenai konsep SKR yang ada di peraturan itu. Okay. Tapi memang ada satu ini, sebentar ya, saya cari halamannya dulu ya. Ada satu aturan bahwa memang pada saat kita melakukan penilaian itu harus dilakukan oleh orang yang kompeten. Mungkin itu maksudnya kali. Jadi kita tidak mau misalnya menentukan waktu nih. Kita melakukan aktivitas ini berapa lama ya? Apakah 10 menit, apakah 50 menit gitu. Nah, kita kan maunya nanyanya kepada mereka yang memang kompeten melakukan itu. Supaya dia bisa menginformasikan, oh, saya sih melakukan ini cuma 15 menit. Nah, kalau kita tanyakan kepada yang CPNS misalnya baru masuk gitu ya, yang belum kompeten misalnya atau belum pengalaman di aktivitas tersebut, mungkin dia butuh 1 jam tuh untuk melakukan itu. Nah, itu yang dalam konsep kita menetapkan waktu standar, memang ada aturan bahwa waktu standar ini harusnya kalau mau kita tanyakan kepada seseorang pun sebagai input, harusnya mereka yang memang sudah mampu melakukan aktivitas tersebut dengan baik. Mungkin itu yang mohon maaf saya belum membaca aturannya. Kalau dihubungkan dengan rumus volume dan waktu tadi, mungkin masuknya ke waktu kali. Ya, mungkin masuk akal sih Pak, masuk di waktu. Karena dulu Pak, sebelum yang instansi pembina mengeluarkan standar kemampuan rata-rata dalam pedoman perhitungannya, kita kan menggunakan angka kredit Pak. Untuk menghitung JF, kan ada angka kredit 0,01, 0,02, 0,03 gitu kan, masing-masing jenjang gitu. Nah, ketika kita butuhnya hanya untuk yang mudah, kita hanya membuka perhitungan yang mudah saja. Kita tidak buka yang pertama dan tidak buka untuk perhitungan yang madya. Ini saya lihat masih banyak Pak JF-JF yang masih menggunakan perhitungan yang metode lama ini. Tetapi sayangnya tidak semua instansi pembina melakukan perubahan secara cepat gitu. Hanya beberapa instansi pembina saja. Itu sangat disayangkan Pak. Sehingga kami sebagai verifikator Anjap, sebagai penyusun Anjap ABK sedikit kerepotan gitu kan. Ketika yang kita menghitung dokter, kita masih menggunakan perhitungan yang lama nih Pak. Masih menggunakan yang ada angka kreditnya gitu. Sedangkan sedangkan dari Kemenkes sendiri dia
hanya mengeluarkan, misalnya hanya mengeluarkan kebutuhan minimal di satu fasiankes saja gitu kan. Kan jadi agak susah Pak kalau kita mau menyusun secara ideal gitu. Ujung-ujungnya kan akhirnya kan yang kita hitung tidak terlalu ideal, hanya pendekatan-pendekatan tertentu saja. Satu rumah sakit berapa harusnya ada dokternya kan gitu. Betul. Mungkin ya harapan saya sih semua instansi pembina itu sebenarnya harus sudah mengeluarkan metode-metode perhitungan yang lebih memudahkan kami di daerah untuk menghitung kebutuhan ini, Pak. Ya, Ya, mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. terima kasih Bu Dina. Sedikit menambahkan, kalau di rumah sakit sih pendekatannya kalau saya ya, eh, mohon maaf nih, pekerjaan dokter tuh harusnya dianggap pekerjaan rutin loh. Jadi harusnya butuh berapa dokter, hitungannya pakai ada berapa pasien kan ya? Oh pasiennya ada sekian, oh butuh 2 gitu ya, atau butuh 1. Nah harusnya pendekatannya malah memang seperti itu, bukan tugas per tugas. Karena tugas dokter ngapain sih nyuntik segala macam kan jadi bingung juga kita nyuntik berapa lama gitu ya. Sebenarnya kurang tepat. Harusnya pendekatannya yang pelayanan. Nah itu satu. Terus yang kedua mengenai angka kredit tadi Ibu cerita ya. Kalau kita mundur lagi Bu, pelajari lebih dalam, angka kredit itu sebenarnya dihitung dari beban kerja. Jadi yang mengatakan bahwa pekerjaan ini angka kredit sekian gitu ya, itu sebenarnya awalnya dihitung dari waktu melakukan pekerjaannya. Jadi untuk melakukan satu aktivitas ini sekian lama, oke angka kredit sekian deh. Melakukan pekerjaan ini lebih lama nih, angka kreditnya lebih besar gitu. Jadi justru makanya dalam konsep ABK bisa mentranslasikan dari angka kredit menjadi waktu kan ya, dulu kan ya. Karena memang angka kredit itu datangnya dari waktu. Waktu mereka nyusun di awal tuh tim pemikirnya itu memang menggunakan waktu. Jadi masih sejalan. Nah, dengan hilangnya angka kredit, mohon maaf saya juga tidak bisa berkontribusi di sini. Memang ini adalah tergantung dari kecepatan kita mengimplementasikan peraturan baru kan ya. Dan memang agak-agak lambat sih Bu untuk menerapkannya. Itu Bu Dina. Terima Ya, Pak. kasih. Ya, sama-sama, Pak. Baik, ada yang lain? Kita bisa diskusi lagi atau saya lanjutkan sedikit lagi materi saya. Bu Anissa ada yang bertanya lagi di itu? Betul, ada Pak. Ya. Ini lumayan agak banyak juga yang bertanya dari Pak Rusdi Kemenkes. Bagaimana memvalidasi data beban kerja jika pegawai cenderung melebih-lebihkan overstate durasi tugas mereka agar terlihat sangat sibuk untuk menghindari penambahan tugas baru. Kemudian ada pertanyaan yang kedua dari Pak Rusdi juga. Jika beban kerja secara volume sudah sesuai, namun output tetap rendah, bagaimana cara membuktikan secara data bahwa masalahnya ada pada skill gap dan bukan pada kekurangan pegawai? Terima Ya, kasih. good. Mungkin yang pertama dulu, nanti kalau saya lupa ingatkan lagi. Bagaimana menetapkan waktu kan ya? Itu yang dari awal itu adalah kendala kita yang utama. Waktu itu cenderung dilama-lamakan. Karena apa? Karena kita sifatnya bottom up. Karena kita menanyakan, oke, kamu semuanya isi ya formulir ini, waktu kerja berapa gitu. Dan sudah pasti supaya terhitungnya besar, waktu dilama-lamakan. Nah, nggak cuma waktunya, sebenarnya rincian dari tugas-tugasnya juga dibanyak-banyakin gitu kan ya. Nah, makanya proses persiapannya, apa isi dari uraian tugasnya, itu harusnya direview dan dievaluasi dulu. Baru disetujui, oke ini uraian tugas yang bisa dipakai. Secara waktu pun, kalau kita mengusulkan, di beberapa instansi kita mengusulkan, waktu harus ditetapkan oleh tim inti. Jadi jangan sampai tiap unit waktunya beda-beda gitu kan, atau juga seseorang mengisi waktu terlalu banyak. Bahkan kalau Bapak Ibu ngintip ke, saya lupa mungkin di Kementerian Keuangan atau di mana, mereka kolom waktu ini, kalau kolom waktu dicontoh di depan saya ini kan yang di tengah-tengah ini ya, waktu yang sebelah kiri nih, waktu penyelesaian nih yang jam, ada 4 jam, ada 2,5 jam, segala macam nih. Waktu ini di aplikasi mereka itu dikunci. Jadi orang nggak bisa ngerubah waktunya. Sudah ditetapkan oleh tim melalui diskusi bahwa waktunya adalah sekian, 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 sekian. Kemudian di formnya ini dikunci. Orang nggak bisa ngedit-ngedit. Nah, itu pendekatan yang menurut saya
bagus untuk supaya waktu ini distandarkan. Jadi orang tidak mengklaim yang berbeda-beda gitu ya, tidak dibesar-besarkan juga. Itu tadi pertanyaan yang pertama. Yang tadi kedua apa ya? Baik, Pak. Untuk yang kedua, jika beban kerja secara volume sudah sesuai, namun output tetap rendah, bagaimana cara membuktikan secara data bahwa masalahnya ada pada skill gap dan bukan pada kekurangan pegawai? Oke, ini bisa membuktikannya dua sisi nih ya. Bisa membuktikan skill gap-nya, permasalahannya, atau sebenarnya skill udah benar, tapi memang waktu ngisi volumenya yang kegedean gitu ya. Itu mungkin juga kan ya. Oke, jadi kalau standar waktu dihitung berdasarkan kompetensi yang dianggap sudah mumpuni. Oke, nah jadi logikanya kompetensi yang mumpuninya itu ada di mana? Ada di standar kompetensi jabatan. Nah, kalau Bapak Ibu belum punya, PR lagi tuh ya. Tapi kalau sudah punya, kita punya standar kompetensi jabatan. Standar kompetensi jabatan, salah satunya selain yang Mansoskul ya, ada lagi standar kompetensi teknis. Jadi untuk melakukan pekerjaan ini secara teknis dia butuh pengetahuan apa, keterampilan apa, dan seterusnya. Itu juga ada. Nah, kalau seseorang yang dianggap sudah kompeten adalah orang yang semua kompetensi teknis tadi, terutama teknis ya, terutama kompetensi teknis tadi sudah dicentang-centang-centang. Jadi sudah punya. Nah, maka pemegang jabatan dianggap sudah kompeten. Nah, jadi cara membuktikannya, kalau misalnya kita mau membuktikan nih Pak ya, saya akan buka standar kompetensi jabatannya, saya akan sandingkan dengan hasil assessment-nya si pemegang jabatan, atau pelatihan yang sudah dia ikuti, dan saya tunjukkan, ini ada kompetensi, dibutuhkan kompetensi A, dia belum nih, pelatihan kompetensi A ini belum, dibutuhkan kompetensi B, dia belum nih. Nah, itu mungkin Pak, caranya kalau mau menunjukkan, membuktikan bahwa ini kompetensi pelaksananya nggak sesuai sama standar kompetensi jabatan. Nah, tapi kita tahu juga, pertama, satu, kita tahu juga bahwa masih banyak standar kompetensi jabatan yang belum lengkap, terutama yang kompetensi teknis, itu banyak yang belum lengkap. Yang kedua, dengan mekanisme rotasi kita yang berpindah-pindah dengan bisa kemana-mana gitu ya, akan sangat sulit memang seseorang yang masuk di jabatan baru sudah memiliki kompetensi di jabatan itu. Nah, itu memang kendala yang kita mesti atasi bersama untuk atau untuk dilakukan percepatan kompetensinya supaya segera mendapatkan kompetensinya dengan pelatihan dan sebagainya, atau memang menempatkan orang yang sudah memiliki kompetensinya. Tapi itu diskusi kita yang di waktu yang berbeda. Oke, semoga menjawab pertanyaannya tadi. Ada lagi mau menambahkan? Sudah cukup, Pak. Ini ada tambahan. Pak Raymond minta di-share materi kompetensi jabatan dan kompetensi teknis. Mungkin bisa jadi topik nanti selanjutnya, Pak. Oke ya, betul. Thank you, Bu Anissa. Nanti kita bahas di pertemuan kita berikutnya. Oke. Pak, materinya. Terima kasih. Ya, jadi usulan dari kami sih waktu penyelesaian atau waktu melakukan pekerjaan idealnya memang distandarkan. Ya, distandarkan. Jadi nggak semua orang nggak mengarang-arang. Nah, jadi kalau kita ringkas nih, dalam menghitung beban kerja itu ada dua langkah besar. Yang pertama adalah memastikan uraian tugasnya benar. Dengan menganalisis uraian tugas ini, hasilnya adalah informasi jabatan, itu yang dihasilkan di sini. Kemudian langkah kedua adalah melakukan mengumpulkan data dari variabel-variabel di rumus ABK. Ada dua data, yaitu data waktu sama data volume. Nah, baru setelah itu kita masukkan ke rumus. Kalau udah pakai aplikasi, maka rumusnya akan gampang sekali. Nah, jadi di halaman-halaman berikut saya menjelaskan beberapa jenis beberapa kesulitan-kesulitan yang dilakukan, yang ditemui lah. Jadi yang tugas Bapak Ibu sebenarnya untuk mereview lagi uraian tugasnya dalam dokumen Anjap itu apakah masih benar. Itu adalah PR sebenarnya. Kalau misalnya sudah ada perubahan proses dengan menggunakan IT atau sebagainya, harusnya pekerjaan-pekerjaan ini juga mungkin ada yang berubah. Itu satu. Kemudian jangan lupa pada saat kita mau, ini juga mekanisme yang dilakukan di beberapa instansi, walaupun saya punya uraian tugas yang resmi, saya bisa menambahkan tugas-tugas penugasan lainnya. Jadi dalam formulir itu, selain tugas-tugas pokok, saya bisa menambahkan
tugas-tugas yang tidak berhubungan dengan tugas pokok. Kalau misalnya ada aktivitas lainnya itu juga bisa ditambahkan. Nah, kemudian waktu dan berkali-kali waktu standar ini memang selalu bermasalah. Kita mesti menyepakati standar waktunya. Kalau bisa tidak hanya mengandalkan input atau isian dari pelaksananya, tapi harus ada proses evaluasi dan kemudian distandarkan. Namanya juga standar waktu, jadi harus distandarkan satu instansi. Nah, ini kalimat yang tengah ini yang tadi saya cerita di awal, tenaga yang melaksanakan pekerjaan diasumsikan kemampuannya sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Nah, itu tadi yang pertanyaan dari Pak siapa tadi itu ya. Oke, dan jangan lupa juga, kadang-kadang kita waktu ngisi waktu, Pak, saya membuat dari hari Senin pagi-pagi, terusnya selesai persetujuan dari atasan itu di hari Jumat, Pak. Jadi waktunya 8 kali 5, 40 jam, misalnya. Gitu. Tapi sebenarnya pekerjaannya di pagi-pagi di hari Senin itu cuma 1 jam, kemudian pimpinan lagi keluar kota, lagi pergi belum sempat menyetujui, menandatangani. Baru pulang hari Jumat, ditandatangan hari Jumat. Nah, itu bukan berarti 5 hari waktu pekerjaannya, tapi cuma 1 jam sebenarnya waktu pekerjaannya, plus 5 menit mungkin untuk persetujuan atasan. Jadi pekerjaan yang sifatnya menunggu tidak dihitung jam tunggunya. Itu juga mesti di challenge lagi gitu ya, di review lagi apakah betul seperti itu. Nah, ini contoh aja gimana kita menentukan waktu-waktu yang ada. Kemudian beban kerja adalah output yang dihasilkan dan ini selalu kendala apakah kita menggunakan data historis atau kita menghitung data ke depan. Nah, jumlah hasilnya kita masukkan di sini. Nah, nanti rumus akan berjalan dengan sendirinya, beban kerja dikali waktu dibagi waktu kerja efektif, tinggal kita dapatkan nilainya misalnya contohnya di sini saya butuh 4 gitu ya. Nah, gampang ya sebenarnya sih kalau secara rumus mah gampang. Menentukan datanya yang susah sama menentukan aktivitasnya apa saja yang susah. Kalau rumus mah dengan kalkulator juga sudah bisa. Nah, kemudian ada beberapa asumsi juga sebenarnya. Dan yang penting yang juga mungkin mesti direview, standar waktu kerja dalam setahun itu sementara ini yang saya tahu adalah 1.250 jam. Jadi kalau Bapak Ibu menghitung di satu unit misalnya atau di satu jabatan, dia di bawah 0,75 dianggap sebagai underload, kalau di atas 1,5 dianggap sebagai overload. Nah, ini juga yang menjadi pertimbangan untuk dibulatkan ke bawah atau dibulatkan ke atas. Nah, kemudian ada beberapa rekomendasi lainnya. Yang pertama, kalau kami mengusulkan pembuatan ABK, kalau saya usulkan dilakukan oleh satu tim. Nah, kalau kita mencontek di swasta, berapa butuh orang di jabatan tertentu, itu bukan si pemegang jabatannya yang menentukan atau atasannya yang menentukan, tapi yang menentukan dari bagian SDM, dari HR division. Dia yang mengatakan, oh di bagian sales kita butuh 3. Jadi udah dari pusat menentukan itu, bukan masing-masing unit menghitung masing-masing. Jadi kalau kita bandingkan dengan kita benchmark dengan swasta ya. Dan kalau di pabrik, kita butuh operator berapa untuk mesin A, mesin B, mesin C, itu yang menghitung bagian yang namanya industrial engineering. Dia ngitung tuh, menggunakan time motion study, oh satu mesin ini dibutuhkan berapa operator. Nah, jadi sifatnya harusnya ABK dilakukan oleh tim khusus yang melakukan itu, yang punya wewenang juga untuk menetapkan waktu dan sebagainya. Kemudian, workload analysis, kalau ideal, merupakan bagian dari continuous improvement. Jadi begitu ada perbaikan proses, atau ada workload yang sifatnya, loh, kok ini outputnya masih nggak kecapai ya? Padahal harusnya sekian. Nah, itu yang harus dipikirkan kenapa, dan kemudian perbaikan-perbaikan proses yang dilakukan apa. Nah, terusnya, ABK dilakukan spesifik untuk setiap proses atau setiap jabatan tidak seragam. Nah, jadi pendekatan-pendekatannya jangan semuanya tugas per tugas gitu ya. Jangan-jangan pendekatan produk lebih bagus nih, lebih tepat daripada pendekatannya dipaksakan tugas per tugas juga. Dan ada juga satu pendekatan yang dipakai di swasta, yaitu disebut dengan error rate. Nah, setahu saya di peraturan yang ada, belum ada pemanfaatan error rate ini. Error rate itu adalah waktu kita menghitung, kira-kira mereka ngisi datanya benar atau ada errornya ya. Nah, kalau ada errornya, kira-kira errornya 5% kah, 10% kah, 15% kah?
Nah, ini melihat kematangan dari unit yang sedang mengisi data atau melakukan ABK. Kalau unitnya misalnya sistemnya belum jelas, SOP-nya belum ada, masih manual pekerjaannya, itu mungkin errornya akan besar sekali tuh. Jadi kita pasangkan error rate 15. Nanti dampaknya apa? Dampaknya adalah pada saat perhitungan nanti dikurangi 15%. Jadi hasil dari perhitungan ABK-nya dikurangi 15%. Karena dianggap 15% itu adalah error. Nah, itu adalah juga common practice atau contoh penerapan di tempat lain. Selesailah waktu kami, saya dengan Mbak Anissa memberikan masukan-masukan, moga-moga bisa bermanfaat dari Bapak Ibu semuanya. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Raymond atas pemaparan yang sangat luar biasa dan juga mencerahkan sekali ya. Selanjutnya kami akan memberikan kuis dan yang menjawab paling cepat di kolom chat akan mendapatkan door prize. Nah, untuk teknisnya mohon bantuan dari Mbak Anissa untuk menjelaskan dan juga untuk memberikan pertanyaannya. Mohon bantuan dari panitia juga untuk standby dan kami akan memberikan narahubung nanti ya bagi pemenang untuk menghubungi nomor yang ada tertera dalam kolom chat. Silakan Mbak Anissa. Baik, terima kasih. Izin membuka untuk pertanyaan-pertanyaan untuk door prize. Nanti ada hadiah dari panitia ya. Baik, untuk mekanismenya sendiri nanti saya akan memberikan 3 pertanyaan. Jadi boleh langsung dijawab di kolom chat. Nanti panitia akan standby untuk melihat siapa penjawab yang tercepat dan yang tepat gitu. Oke, sudah standby ya teman-teman. Izin saya menyampaikan untuk pertanyaan pertama. Dalam penyusunan informasi jabatan, terdapat 2 pendekatan, yaitu top down dan bottom up. Disebut apakah pendekatan top down? Silakan dijawab di kolom komentar Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah disebut apakah pendekatan untuk informasi jabatan yang top down? Oke, sepertinya sudah ada penjawab tercepat ya, Bapak Ibu. Baik, untuk jawabannya adalah job design. Terima kasih. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Izin Ibu moderator boleh langsung ya? Baik. Untuk pertanyaan Silakan selanjutnya. Mbak Anissa. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, terdapat pendekatan ABK yang berbeda untuk pekerjaan rutin dan non-rutin. Apa saja pendekatan ABK yang dapat digunakan untuk pekerjaan yang rutin? Oke, tadi sudah disampaikan di frameworknya ya Bapak Ibu. Ada yang masih ingat-ingat? Untuk pekerjaan rutin ya Bapak Ibu, ada beberapa macam untuk pekerjaan rutin yang dilakukan secara terus-menerus, monoton. Baik, sudah ada jawaban yang tercepat nih, yaitu hasil kerja, objek kerja, dan peralatan kerja. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga. Panitia sudah dicatat ya teman-teman yang jawab tercepat. Oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Pendekatan ABK apa yang dapat digunakan untuk posisi sekretaris? Untuk posisi sekretaris, Bapak Ibu. Baik, sudah benar ya. Untuk penjawab tercepat sudah ada, yaitu berdasarkan objek kerja. Baik,
Untuk sesi door prize pertanyaannya sudah selesai. Ibu boleh. Dan dorong begini, mana nih? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Anissa. Tadi pemenang, mohon dicek kembali panitia. Untuk pertanyaan pertama, pemenangnya adalah atas nama akun Erna, kemudian yang kedua atas nama BSN Rindang Ayu, kemudian yang ketiga adalah Aditya Tanah Laut. Untuk ketiga pemenang tersebut, silakan menghubungi narahubung yang akan disampaikan melalui kolom chat. Silakan panitia mohon disampaikan kontak narahubung yang bisa bisa dihubungi oleh penang. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Erna atas nama Erna dan kemudian BSN Rindang Ayu dan Aditya Tanah Laut. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Antusiasnya sampai saat ini masih partisipan 1.000, begitu juga di YouTube sekitar 1.000 juga. Sangat luar, berapa Pak? 1.600 yang hadir di channel YouTube kami. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih juga kepada Pak Raymond dan Mbak Anissa atas pemaparan yang sangat luar biasanya. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting yang dapat kita simpulkan pada hari ini. Yang pertama adalah analisa jabatan dan analisa beban kerja merupakan landasan bagi penyusunan dan penetapan kebutuhan dan wajib dilakukan oleh setiap instansi. Dan yang nomor dua adalah amanat penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dan manfaat analisa jabatan dan ABK ini antara lain penataan dan penyempurnaan struktur organisasi, kemudian penyusunan rencana kebutuhan real pegawai sesuai dengan beban kerja, program seleksi dan rotasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai ke unit yang kekurangan pegawai, bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja, dan juga penilaian kinerja dengan metode sasaran kinerja pegawai. Baik, semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat ditindaklanjuti secara nyata. Akhir kata saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih dan sampai jumpa di Sapa Ortala selanjutnya. Terima kasih Pak Reno dan Mbak Anissa. Terima kasih. Ibu. Sama-sama, makasih. Itu udah loh. Kalau untuk pengalaman